Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, alhamdulillah sobat Ngaji ID, kita kembali lagi dalam restart ya, back to Fitra, yang dimana kita kembali mengkaji tentang kitab pengkokohan mafahim Islam yang ketiga gitu, yang bertemakan fakta dan mafahim mempengaruhi naluri manusia. Nah, sobat ngaji ID dimanapun berada, nanti kita simak ya bareng-bareng bahwa naluri itu apa aja sih kata dalamnya kayak gitu. Baik, untuk itu kita langsung bacakan ya Kang Dedi ya. Ada 4. Nah, ada 4 sekarang. Keempat. Bukan ada 4. Yang keempat. Oke. Maksudnya terasa kita ya masalah ya. Baik, sobat ngaji ini tolong disimak. Naluri berbeda dengan kebutuhan jasmani, walaupun keduanya merupakan tokoh hayawiyah atau potensi atau energi kehidupan yang bersifat fitri atau bawaan sejak lahir. Sebab kebutuhan jasmani menuntut pemenuhan secara mutlak dan etika ketika tidak terpenuhi, manusia akan mati. Berbeda halnya dengan naluri yang hanya menuntut pemuasan yang bisa tidak yang bila tidak terpenuhi, dia akan mengalami kegelisahan, namun tidak mati, melainkan tetap hidup. Seorang manusia jika tidak makan atau buang hajat akan mati, tetapi jika tidak memenuhi kebutuhan nalurinya tidak akan mati. Oleh karena itu, jika ia tidak berhubungan seksual dengan wanita atau tidak menunaikan sholat, ia tidak akan mati. Sebab naluri manusia tidak menuntut pemuasan secara mutlak. Gimana nih Kang? Ya, ini menarik ya. Mungkin langsung aja. Jadi maksudnya apa dari paragraf ini? Kita akan dengarkan. Mungkin siapa dulu yang pengen memaparkan? Tengku. Kalau silakan. Monggo. Ada teloduyah dan naluri. Ya. Dari saya pribadi, tadi sudah dipaparkan sangat jelas ya. Kalau manusia itu kan memang ada namanya hajatul udhuwiyah, mungkin kalau di Indonesia kan mungkin kebutuhan dasar ya, kebutuhan jasmani. Jadi kalau seandainya secara badan kita kan pasti butuh sesuatu yang memang untuk hidup gitu, entah makan, entah minum. Kalau seandainya kita nggak minum selama 1 tahun, apa banget ya udah deh. Atau 1 bulan ya, untuk sampai mati mungkin butuh durasi yang panjang. Tapi intinya kalau nggak minum itu kan, misal sebulan deh ya, potensinya tuh mati tuh ada. Orang nggak makan nggak minum ya kan, dalam waktu sebulan itu pasti mati. Atau mungkin dia nggak bisa hidup sih, tapi dengan infus. ada yang masuk Sama aja dia masuk. itu ya. Infusan itu sebenarnya kan mengganti makanan yang orang nggak nafsu makan. Iya. Jadi buburnya infus. Kalau ada orang yang kritik begini lah, kalau mati mah ajalnya datang, walaupun nggak makan, kalau ajalnya belum datang nggak akan mati. Itu Mati Betul. Gimana? Tapi kan ada area yang kita kuasai. Jadi kalau seandainya kita Gak apa-apa menurut jadi kalau manusia oke bagus ya. Tapi kan namanya kebutuhan. Biasanya orang haus itu kenapa? Karena haus, seret. Orang minum karena apa sih? Orang haus karena minum. Orang minum. Orang minum karena haus, ya kan? Orang makan ya karena lapar. Nah kalau seandainya antum nih lapar, seminggu lapar nggak makan,
nggak bisa lemes. Bahkan ya mungkin kalau kita sedikit kasus di Indonesia ya, di Sumatera itu yang korban banjir bandang itu, karena saking mereka udah pada lapar ya, bantuan belum ada ya mungkin segala upaya diupayakan. Air banjir diminum. Betul. Air kotor. Ya itu karena untuk mempertahankan supaya kita tetap hidup. Pasti ya yang namanya kita kalau udah mungkin bahkan posisinya sudah sampai terancam ya mau nggak mau segala, bahkan kalau dalam Al-Quran sendiri kan ketika di hutan misal kita udah kelaparan, ada babi nih misalnya nggak ada apa-apa gitu kan, ada babi cuma ya tapi syaratnya susah itu atau mati lah Ya atau seluduk sama itu lagi mengganggu ini ular lagi terbang gitu kan ya dipatok mati ya cuman memang dengan catatan babinya juga harus kelaparan juga babi karena kalau kita lemas ngejar babi udah kenyang susah juga nyari yang lemas. Iya susah ya intinya boleh dimakan dalam keadaan darurat Seluruhnya itu di bagian Oke. kebutuhan jasmani. Oke. Kan nalurinya yang lain. yang lain Kalau ngomong-ngomong naluri ya dia udah pas banget ada 4 kan tadi bilang. ada 6 deh yang naluri Udah. Silakan menurut aku tentang naluri juga apa? Yang di sini ya, Zat? Iya. ini Belum baca kan? Tapi tadi anak baca nggak didengar. yang ada itu yang ada kasih tahu Ini ya. Gua Berdua aja terus berdua. berdua terus nah Naluri sana. Iya, naluri itu seperti apa sih menurut aku? Naluri manusia. Iya, tadi Buang aja itu ya. udah mungkin harus mendengarkan utang ya selalu Iya. iya Tadi melengkapi. naluri komplit tuh mah sebenarnya Makanya pegang rokok ya. Jadi manusia itu menurut penelitian ilmiah bisa tidak makan itu sekitar 1-2 bulan. Jadi dia bisa bertahan hidup. Manusia tidak, tetapi jika manusia itu tidak minum, itu hanya bertahan 3-4 hari. wah Jadi minum itu sangat penting. itu kan emang jadi Itu penelitian ilmiah. Berarti hal ini makanan minum itu termasuk kepada hajatul uluhiyah, kepada kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi. Nah, banyak komplikasi kalau misalnya kita tidak minum, ya kan? salah satunya batu ginjal ada ini ya kencing manis dan sebagainya. Oh beda ya. emang tahu rasanya kencing manis Alhamdulillah. Kalau kita tidak makan ada efek samping untuk tubuh. Kita tidak minum juga sama ada efek sampingnya. Maka hajat wudhu ini penting untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan terjadi kerusakan di dalam sel-sel tubuh kita. Sedangkan kita tuh perlu terhadap fisik kita untuk menunjang aktivitas kita, apalagi aktivitas untuk melakukan ibadah gitu kepada Allah. Gitu. Yang kedua, selain hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani, yang kedua itu ada namanya goriza atau naluri. Gitu ya. Jadi goriza itu ada 3. Yang pertama goriza nau, ya. Yang kedua goriza tadayun, yang ketiga adalah goriza dakoh. Nanti bisa didetailkan sama ahlinya. Episode sendiri ya. Sendiri. Ya, sama sih. Nah, untuk goriza tadi disebutkan di sini bahwa goriza ini atau naluri ini bisa ditahan dan tidak menimbulkan kematian kalau misalnya tidak disalurkan. Tetapi tetap ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya apa? Ini ada satu jurnal internasional jadi menyatakan bahwa perbandingan antara pria atau wanita yang melajang dan pria dan wanita yang sudah menikah. Nah, ternyata ada perbedaannya. bedanya apa Bedanya apa? Ini menurut
jurnal ilmiah ya. Kita bahas ini. Jadi menurut jurnal internasional bisa dicari jurnalnya di internet ya. Bahwa orang-orang yang melajang itu akan lebih mudah untuk depresi, stres gitu. Karena arterinya itu bisa terjadi penyumbatan sebagainya. Udah terjadi penyumbatan. Itu beda Iya, benar. penyakit. Tapi ngaruh banget ke fisik ya kan? Ngaruh sekali. Jadi menurut secara ilmiah saja gitu ya, secara sains bahwa tubuh kita itu terdiri kan dari beberapa sel gitu ya. Yang sel ini terus bereproduksi untuk membuat sebuah kecenderungan untuk melakukan sesuatu, yaitu adalah goriza itu misalnya keinginan gitu, naluri kebutuhan sebagainya. Nah termasuk goriza itu goriza now ini dan tentu ada efek sampingnya. Tadi juga dijelaskan di sini ya di kitab ini, di buku ini bahwa tidak akan menyebabkan kematian, tetapi tetap ada efek sampingnya, yaitu adalah bisa menimbulkan kegelisahan gitu jika tidak disalurkan. Tetapi hal ini ke jiwa lebih. ya lebih ke gitu. Iya, stres kan orang jiwa. Perasaan. Orang gila kan stres. Iya, belum tentu. Antum belum gila. Enggak, misalnya jiwa itu stres lah, pengaruhnya gitu situ. Bisa stres, bisa dalam, Gelisah, tidak tenang gitu ya. memikirkan Merasa sendiri. Karena pada saat di jurnal internasional itu, jadi orang yang belum menikah itu arterinya itu cenderung itu berontak. arteri itu ini ya, peradangan darah itu cenderung saluran kencang. kayak ibaratnya Nah, itu makanya menyebabkan Makanya. darah. iya Waktu saya pada Iya. kayak seperti Pas capek, pas minum. Tetapi hal itu tidak menyebabkan kematian, tapi Oke. masih bisa dikontrol gitu ya dengan beberapa ya cara banyak lah ya. Baik itu nanti bisa dibahas. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi untuk goriza tadi untuk goriza itu menimbulkan satu efek samping kalau hajat udhiyah menimbulkan kematian, kalau goriza itu menimbulkan kecemasan atau ketidaktenangan. Lebih penting pada dia. Goriza ya. Itu pokok ya, harusnya. Hajat udhiyah. Oh, hajat udhiyah. sebenarnya dua-duanya penting kan kalau nggak ada nafsu nggak bisa tuh nggak manusia kalau nggak ada nafsu. Manusia kalau nggak ada naluri punah. Benar. Iya. Penting semuanya. Oke, setelah kepada tidak baik di yang berikutnya nih ya. Di samping itu, kebutuhan jasmani bergerak dari dalam dirinya untuk dipenuhi bisa juga terbangkitkan oleh pemicu eksternal dari luar dirinya untuk dipenuhi. Berbeda halnya dengan naluri, sama sekali tidak bergerak dari dalam. Perasaan yang membutuhkan untuk dipenuhi itu tidak muncul kecuali ada pemicu atau pengaruh dari luar. Apabila ada sesuatu dari luar yang membangkitkannya, perasaan yang menuntut pemenuhan akan muncul. Namun, jika tidak ada sesuatu dari luar yang membangkitkannya, maka naluri tersebut tetap terpendam dan tidak ada perasaan apapun untuk dipenuhi. Lapar misalnya muncul secara alami dari dalam diri manusia nih Kang, dan tidak membutuhkan pemicu eksternal atau faktor yang membangkitkan dari luar dari dirinya. Munculnya rasa lapar yang membutuhkan pemenuhan itu berasal dari dalam diri manusia. Ia akan merasa lapar sekalipun tidak ada pemicu apapun dari luar. Sedangkan pemicu eksternal terkadang dapat membangkitkan rasa lapar, sehingga makanan lezat dapat membangkitkan rasa lapar. Demikian pula pembicaraan tentang makanan yang lezat terkadang membangkitkan rasa lapar. Adapun keinginan untuk berhubungan seksual tidak muncul dengan sendirinya secara mutlak. Pergerakan keinginan tersebut membutuhkan sesuatu yang membangkitkannya dari luar, sehingga perasaan yang menuntut pemenuhan terhadap naluri tidak akan muncul dari diri manusia secara mutlak. Manusia juga tidak akan merasakannya selama tidak ada faktor pemicu dari luar yang membangkitkannya.
Dengan demikian, keinginan untuk berhubungan seksual dan perasaan terhadapnya tidak akan muncul kecuali jika seorang melihat suatu fakta terindra yang membangkitkan perasaan tersebut, atau ada orang di hadapannya yang membicarakan tentang suatu fakta yang membangkitkan perasaan tersebut, atau terlintas dalam benaknya makna-makna tertentu sehingga terbentuklah mafahim atau konsep-konsep dalam pemikirannya yang membangkitkan perasaan tersebut. Selama tidak ada fakta terindra atau pemikiran, maka perasaan tersebut tidak akan terbangkitkan. Dalam hal ini, keberadaan naluri. Oke, jadi gimana nih Kang Abdul? Ini kita langsung ke tataran teknis ya. Penjelasan lebih detail lagi ya. Kalau tadi secara teori mungkin, sekarang ini secara faktanya di lapangan ini kenapa bisa muncul yang namanya naluri tadi, faktor-faktor apa saja yang bisa memicu dari naluri ataupun kebutuhan jasmani yang sudah dibacakan oleh Kang Madi. Mungkin dari Kang Dedi ada ini penjelasan selamat. Nah, jadi ini menekankan bahwasanya kalau hajatul udwiyah itu pemicunya adalah dari dalam. Jadi Allah memberikan potensi kepada badan kita itu ya, ketika badan kita membutuhkan sesuatu, misalkan perut nih butuh makanan, dia akan menggerakkan organisasi perutnya itu Sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal kepada otak gitu. Organisasi. Karena organisasi di sini loh. Asam lambungnya keluar dan sebagainya, sehingga help me gitu kan. dia mengirim ke otak gitu loh. Gitu ya. Sehingga otak ini butuh makanan nih, Sinyal. suruh makan. Haus Begitu juga dengan ketika kekurangan air, jadi sinyalnya dari dalam. Kalau tidak dipenuhi juga, maka mereka akan saling memakan gitu. Iya. Misalkan nih, butuh minuman nih, ya butuh minum, tapi kemudian nggak minum tuh, nah maka cairan-cairan yang ada dalam perut itu akan disedot. Gitu. Misalkan orang antum nih, BAB nih, lama nih ditahan, itu lama-lama itu akan jadi kering di dalam, jadi batu gitu, karena cairannya itu akan disedot sama badan. Biasa. Tadinya keras. Itu memang udah alami, karena kebutuhan badan. Jadi itu memang udah alami naluri ya. Kalau tidak dipenuhi juga, maka sel itu akan saling memakan gitu, dimakan sampai saling merusak ya. sampai lama-lama orang itu rusak. Maka tadi menimbulkan akan kematian. Kalau tidak dipenuhi ya, manusia bisa mati karena ini memang butuh banget dari dalam. Sedangkan naluri itu kemunculannya bukan dari luar, bukan dari dalam, tapi rangsangan dari luar, Eksternal dong. eksternal. Kalau di sini kan kita fokus di kerucukan aja naluri seksual lah. Orang tidak akan tergerak pengen berhubungan kalau tidak ada rangsangannya. Gak nonton film, gak melihat gambar, gak baca cerita-cerita porno misalkan. Itu kayak hidup di hutan sih. Iya, maka dia tidak akan terangsang. Karena rangsangan naluri itu adalah dari eksternal. Ya, Bukan dari contohnya dalam. saya lagi kayak gini, kan ada terangsang enggak kan? Kecuali digambarkan. Kalau ada yang terangsang lagi gitu. Bisa juga muncul dari mafahim, persepsi. Jadi ada orang menggambarkan orang yang erotis dan sebagainya, kemudian tergambar di pikirannya, barulah bisa hayalan, menghayal tentang sesuatu Yang dia suka dari eksternal. Tapi kalau di dalam Islam, kalau di daulah Islam itu ditutup benar-benar dari goriza. Kalau memang dia belum itu, jadi interaksi antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dibatasi gitu, sehingga tidak memunculkan goriza. Potensi laki-laki itu akan menjadi maksimal dia gitu. Karena kalau ada perempuan itu melihat terus gitu kan ada rangsangan dari luar. Karena kalau oleh perempuan dilihatin terus, itu potensi antum nggak maksimal. Makanya kalau belum siap jangan
liatin perempuan. Puasa dulu aja kan, puasa jauh. Biar perempuan hak kita asik. Nah, Lah sama aja. Si perempuannya. perempuan juga nggak boleh lihat laki-laki, Iya. nanti akan muncul. Bang Kosim nggak boleh juga. Tapi kan untuk zaman sekarang berat kan kondisinya. Iya. Kita udah mau untuk mata Ada yang itu Kita ya. ada permata ketabrak. ya lah. Lihat Nunduk ada di bawah. Iya, ke atas juga ada. Terus gimana? Emang gitu? Melambai. Di atas siapa? Emang lu suka naik angkot? Masa kalau kata atas tuh kayak gini nih. Nanti di bayangan antum sendiri itu mah dibayangin. Ada juga kan? Iya, orang di belakang nanya. truk di bangun tuh Oh, tulisan. bisa. Ya kan? Ya makanya sekarang kita hidup di zaman sekuler itu susah. Makanya orang di zaman sekuler itu dianjurkan menikah. Gitu loh, karena untuk menjaga Goliza. biar nggak gelisah gitu. Aduh, bisa nggak sih kan? Sering. Kecuali zaman dulu ya. zaman ketika Islam masih diterapkan, itu ulama itu bebas milih. Iya. Ada ulama yang tidak menikah, misalkan kayak Imam Nawawi. Karena memungkinkan. Imam Nawawi itu memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Jadi dia Mungkin ada alasan dengan ya. buku ya. saya Nggak menikah dengan buku waktu. lebih mendingan bercengkrama dengan ilmu daripada Iya, bercengkrama beda dengan nih, wanita Pak. cantik gitu. Kalau orang Jepang juga bercengkrama dengan. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu perempuan itu malah akan mengganggu konsentrasi. Astaga. Ya. mungkin bukan menikah, maksudnya mungkin bukan menggauli ilmu lah. Bahkan ada ya memang gak konsentrasi. Iya, mengganggu Perempuan suka konsentrasi. ganggu biasanya. Contoh kalau kisahnya Imam Sibawai. Ah, iya, Imam Sibawai Sibawai. itu penulis nahu, ahli Iya. nahu. Ya, dia itu setiap hari di rumah itu dia di kertas doang dia. Beli kertas mahal dulu kan. Iya. Untuk nulis gitu. Istrinya santai, nggak dipeduliin. Cemburulah istrinya sama kertas itu. Dibakar ya. Disobek-sobek dengan harapan pengen biar ke istrinya gitu. Ditulis istrinya. Tapi ternyata malah marah gitu, akhirnya ceraikan. Coba ya. Susah itu. Itu ulama, kelas ulama. Miskomunikasi aja sih. Beda lagi sama Imam Asyuyuti. Kalau Imam Asyuyuti itu justru perempuan itu ya sebagai penetralisir gitu. Jadi kalau konsentrasinya ini harus ke perempuan dulu, baru konsentrasi lagi. Nah, kayaknya Ayo, ini. Itu aja deh. Antum Bahaya. jadi Imam Kalau Nawawi. disalah, itu kan bahaya Antum banget. jadi Imam Nawawi apa Imam Suyuti? Abu Hurairah. Gak ada kan di sana? Enggak. Apa Mas Bawe? Mas Bawe. Emang. Baca bang. Merasa diri gue. Imam Nawawi. Kan ada tiga di sana. Enggak nikah. Ya. Imam Sibawai. Sibawai. Penting. Gak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau sekarang mah susah jadi mana? Sekarang itu rata-rata jadi Imam Suyuti. Iya. Jadi pernah gitu kalau belum itu. Kalau udah selesai bisa ngaji lagi. Untuk sementara Anda jadi Imam Nawawi. Sementara dong Imam Nawawi. Jadi mendingan lihat perempuan itu seperti melihat tembok gitu. Lihat perempuan itu seperti tembok. Gak ada apa-apa. Batu. Karena berbahaya. Itu kan rangsangan dari luar. Kalau biar tidak muncul goriza itu harus menutup rangsangan. Oke. Mungkin ada tambahan nih yang lain. Pak Indah atau Apa yang dilanjut dulu? ini masih ada yang terlewat. Oh, masih terlewat. Mm-mm. Oke. Karena tadi Kang Didi hanya memberi penjelasan bahwa Tapi kan- kebutuhan jasmani itu bergerak dari dalam dirinya. Tapi juga sebetulnya ada juga Dari luar. kebutuhan jasmani itu pemicunya dari luar. Nah, dari tadi itu. Pemicunya dari luar. Nah, gimana? Kayak tadi kan ngeliat porno kan. Kebutuhan jasmani. Oh iya, Kebutuhan jasmani agak lain nih. Ini pikirannya gimana? Oh enggak. Ya, silakan. Soalnya ini bahaya di pembahasan. Iya, Sampai kemana-mana nih. Jadi kebutuhan jasmani itu bisa ada dua sebenarnya, tapi yang dominan tuh dari dalam. Muncul dari dalam kebutuhan jasmani, misalnya lapar ya, itu dari dalam utamanya. Tetapi ada orang sedang makan nih, Ya. tiba-tiba hujan ya, terus ada orang menyeduh Indomie. Waduh, Aduh, langsung. Itu kan Ujung-ujungnya lapar bang. walaupun Lapar udah lagi. makan, kadang kala ya satu Iya. kondisi di mana
lagi hujan, ada yang masak mie, Enggak pengen lagi. enak banget. Karena minum Tiba-tiba lapar lagi. Nasi goreng Nah, apa itu kenapa itu contoh salah satu rangsangan dari luar yang bisa memicu timbulnya hajat udawih berupa rasa lapar kembali. Apalagi belum makan ya. Kalau itu dari dalam, kalau itu. Makan tapi nggak lapar gitu. Kalau itu dari dalam, kalau lapar. Kalau Enggak, itu maksudnya dia udah orang makan. lapar belum tentu. Oh gitu. Orang nggak makan juga bisa nggak lapar kan? Iya aneh banget. Lah, biasanya dia lagi. Kalau anak mah lapar dulu belum makan. Lah, Iya. Nggak tahu bukan tuh. maksudnya orang nggak makan juga bukan berarti lapar gitu loh. Bukan, oh, Bisa iya. aja orang nggak lapar itu nggak makan. Biasanya orang diet, biasanya gitu. Nah, tapi tiba-tiba lewatlah ke toko roti, nasi padang. Kalau nasi padang kan bau Nasi goreng tuh menyengat bau banget. asap Nah, dong, bau ikan bakar, bau ikan bakar. tapi enggak, lebih ke nasi goreng enak. nasi goreng. Iya, enak. Orang Nasi selera. goreng mau malam-malam. Selera sih kan. Lama tek-tek langsung lapar. Ada tuh Dia belum minum aromanya udah. jangan samain lu maksud. Gak usah tek-tek langsung lapar ya, aneh lah. Mending kalau sate. Oh iya iya. Ya jauh dari jauh. Bukan sampai nggak enak, lu Kayak tingkat lapar udah tinggi. Ya baik. Iya. Ya, lanjut Kang. Oke lanjut ya Kang. Dalam hal ini keberadaan naluri ketika hanyalah naluri yang ada dalam diri manusia tidaklah menyebabkan kegelisahan. Nih Kang, ya pembangkitan perasaan yang menuntut pemenuhan itulah yang menyebabkan kegelisahan ketika pemenuhannya tidak terjadi. Sehingga jika tidak muncul perasaan untuk dipenuhi akibat tiadanya sesuatu yang membangkitkannya, maka kegelisahan itu juga tidak akan terjadi sama sekali. Oleh karena itu, tidak ada kegelisahan dalam diri manusia akibat tidak terpenuhinya naluri seksual. Juga tidak akan muncul perasaan tekan ketika tidak terdapat fakta atau pemikiran yang membangkitkannya. Dengan demikian, termasuk bentuk kebodohan dan pandangan yang dangkal adalah disebarkannya pemikiran-pemikiran yang memberikan persepsi tentang seksual di tengah masyarakat ya Kang ya. Seperti tulisan dan cerita petimak seks, film-film dan lain sebagainya. Begitu pula termasuk bentuk kebodohan dan pandangan yang dangkal adalah dibukanya ruang secara luas bagi munculnya fakta terindra yang membangkitkan gorija an-nau atau naluri melestarikan jenis manusia, seperti percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan atau ikhtilaf. Sebab hal itu berarti menciptakan sesuatu yang merangsang perasaan seksual dan melahirkan kegelisahan hingga perasaan tersebut terpenuhi. Kemudian fakta serupa akan kembali dimunculkan sehingga dorongan seksual itu terus-menerus terbangkitkan dan menuntut pemuasan. Akibatnya manusia akan terus disibukkan oleh berbagai aktivitas demi memenuhi hasrat tersebut, atau diliputi kegelisahan ketika tidak dapat memenuhinya. Inilah bentuk kemerosotan berpikir atau penderitaan yang tiada akhir. Maka dari itu nih ya, adanya ikhtilat atau interaksi campur baur antara laki-laki dan wanita merupakan salah satu hal yang paling membahayakan bagi masyarakat. Sebab hal itu mengalihkan segenap upaya untuk memuaskan naluri tersebut, menyibukkan pikiran dengan konsep-konsep untuk pemuasan, atau menjerumuskan manusia ke dalam kegelisahan yang terus-menerus. Begitu juga tersebarnya karangan-karangan seksual merupakan salah satu hal yang paling berbahaya bagi masyarakat. Baik. Nih Kang, ya, Ini kompleks. oke ya. Jadi gimana? Mungkin ini setelah mendengar apa yang dibaca oleh Kang Majid, ini kita menjadi tahu persis ya kenapa perzinahan itu Zina di mana-mana. ini ya merajalela. Ada ya. Bahkan tidak hanya sekedar orang
lain di sesama orang lain di kalangan keluarga sendiri aja bisa terjadi. Iya, alhamdulillah. Bakal ada grupnya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari yang lain. Kang Rauf, monggo. Kalau Kita perzinahan kan. dari ini sih kompleks sih, dari ibaratnya udah dijelasin dari rentetannya lah ibaratnya ekosistemnya, karena kan ikhtilaf itu kan di kondisi sekarang itu ya sangat berubah dan sangat biasa sekali, bahkan berbaur gitu kan, berteman dengan sahabat dengan lawan jenis laki-laki dan perempuan, itu cuma sahabatan ya kan gitu kan. Terus di ya sekolahan juga kan sekarang itu sangat berbaur sekali. Hatta itu sekolah Islam. Sebangku malah ya. Iya, bahkan ya mungkin satu sisi mungkin pas kondisi sekolah mungkin bisa, tapi kan setelah selesai sekolah ngumpul biasanya gitu kan, sekolah-sekolah yang mungkin notabene-nya sekolah Islam nongkrong bareng. Ya itu ya yang sudah dijelaskan di buku ini itu sebenarnya kompleks banget gitu. Mulai dari, dan satu sisi juga orang tuanya kadang juga mengizinkan kerja kelompok bareng sama lawan jenis, kemudian tugas, bahkan pulangnya sampai malam, cuma teman gitu. Jadi di sini udah dijelaskan potensinya itu sangat detail sekali. Maka ya nggak heran kalau seorang bapak bisa menggauli anaknya sendiri. Mungkin bisa jadi salah satunya bapak itu membaca yang tadi sudah dijelaskan kan, membaca atau menonton yang memberikan maklumat tentang seksual yang akhirnya pemikirannya menjadi dangkal gitu loh. Anak sendiri sampai digauli, bahkan mungkin anak dan ibunya. Dan media-media sendiri kan kalau di Netflix terutama itu sangat banyak sekali yang film-film yang mengandung ya hal-hal seperti itu. Hampir semua film. Bahkan di Netflix itu pernah ada sex education. Sex education itu kayak sex edukasi tapi yang dari berbagai macam jenis gitu loh. Misalnya dari yang gay, dari yang bisex, dari yang orang yang pacaran, dari orang yang menikah, dari orang yang suami dengan suami orang. Jadi yang LGBT suka sama suami ini suami tapi suka sama suami orang. Digambarkan. Itu di film itu divisualisasikan. Maka akhirnya terjadi ya itu tadi persepsi yang benar-benar jadi suatu kebodohan dan pandangan yang dangkal. Iya, jadi dangkal. Bahkan Hatta ngeliat anak sendiri jadi nafsu, ngeliat istri Medianya itu di ya, karena itu tadi salah satunya tuh setan gepeng juga kan. Setan gepeng emang. Jadi memang ini salah satu strategi Barat. Itu udah masuk Yang kerok ya. Strategi Barat untuk melemahkan umat Islam, salah satunya dibuatlah gambaran-gambaran tentang erotisme seksual dan sebagainya untuk melemahkan umat Islam, terutama para pemuda ya. pemudanya. Jadi memang kalau ketika Islam dulu, kembali lagi ya, zaman kegemilangan Islam ya, Islam itu menguasai dunia selama sekitar 1400 tahun. Itu pemuda-pemudanya tidak ada ya mereka yang berpikiran seperti sekarang gitu, cabul, erotis dan sebagainya. Ya, mereka itu berpikirannya adalah untuk berjihad. Sehingga orang kafir itu ketika mendengar nama daulah Islam, mendengar nama khalifah itu mereka bergetar. Iya betul. Ya, kan ada cerita anekdot ketika keruntuhan kekhilafan Andalusia. Ya, ceritanya itu orang-orang Eropa itu datang ke Andalusia kan, kemudian ketemulah sama pemuda lagi nangis gitu. Dia intelijen dia. Ditanya, kenapa engkau nangis? Nangis karena panahan saya meleset. Waduh. Berapa yang meleset? 3. Dari mana? Dari 10. Jadi dari 10 belaskan dia meleset 3, dia nangis sedih. Wah, saya sedih sekali karena ini dia merasa tidak pantas untuk berjihad. Akhirnya dia laporan lagi, wahai raja, wah kita belum bisa mengalahkan Andalusia. Oh sekarang. Terus beberapa tahun kemudian, mungkin dia udah membuat makar sebagainya, datang lagi situ, ada pemuda nangis lagi. Pemuda sama beda? Beda dong. Oh, intinya pemuda. Beda generasi dong. Pemuda. Jadi kayaknya beda hal lagi nih nangisnya. Kenapa nangis? Saya ditolak sama cewek.
Ditolak sama cewek nangis, wah ini nih pemudanya udah kayak gini nih, lapor ke raja, siap diserang gitu. Langsung. Akhirnya nggak berapa lama dari situ kekhilafan Indonesia runtuh. Artinya apa? Ya, mereka sudah memahami tata cara melemahkan umat Islam itu udah dengan gorizanya, gorizatun naw. Maka sekarang kalau ada pemuda Islam orientasinya ke gorizatun naw terus, ya tidak ada ngajinya, tidak ada jihad, tidak ada itu menunjukkan apa? Islam saat ini masih sangat lemah. Apalagi orang sana tuh cari uang. Cari uang, bayangin itu. Galau. Nah, ya, cari uang untuk apa? Untuk apa? Ya enggak, maksudnya Ya untuk tadi Gorija tadi. enggak, maksudnya kan tadi dijelaskan kan ngaji gitu. Ya orang sekarang tuh sibuk cari uang, bahkan tidak terbersih sama sekali untuk ngaji. Sekarang kan pemikirannya udah lemah. Apalagi ditambah Barat tuh sekarang bikin film, Iya, kayak buku-buku, gambar-gambar, bahkan di sepak bola yang ditonton Iya, jutaan itu kan. bahkan UFC bukan Wah. orang semua itu. Iya. Khabib Nurmagomedov dosa dia itu. Iya, bukan orang itu. Ya, dosa itu semuanya. Sepak bola juga pakai kolor doang, ya kan? Oh, Muhammad Salah itu salah itu. Yang benar Muhammad Ahsan. Muhammad Muntakis. Iya, Muhammad Hasan itu Hasan benar. Ahsan. baik. Kalau yang salah itu udah pasti salah itu. Oke. Oke. Tapi kan kita udah lewat tambahan. Apa dibaca dulu? Oke, saya tambahan. Iya, karena memang tadi ya, kalau untuk Goriza ini, naluri ini itu muncul itu karena ada rangsangan dari luar itu, secara visual ataupun secara verbal. Tadinya tidak gelisah. Awalnya ya. Awalnya tidak. Kenapa bisa gelisah? Jadi pada saat ada panca indera manusia itu mengindra sesuatu, baik itu melalui mata atau melalui telinga gitu ya, mengindra sesuatu, maka yang akan merespon itu di dalam otak itu ada namanya sel neuron. Organisasi neuron. Ada neuron di dalam otak itu akan mencerna fakta. Nah dari sana Bukan netron. jadi ada dua sel besar manusia yang berperan besar dalam mengontrol Goriza Now. Iya. Yang pertama neuron di otak. Neuron. Yang kedua endokrin. Endokrin itu salah satunya adalah memproduksi hormon laki-laki, termasuk salah satunya hormon testosteron itu. Nah, gitu. Dopamin juga. Termasuk dopamin. Pada saat ada rangsangan dari luar, otak itu akan memproses. Dari otak itu nanti akan masuk ke jantung. Makanya orang yang terangsang itu biasanya berdebar-debar. Orang yang mau pacaran, banyak pacaran ya. Kalau dekat sama perempuan tuh gimana rasanya? Deg-degan. Deg-degan. Nah, itulah. Kalau dekat dengan Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Itu kayaknya kuntilanak. Astagfirullahaladzim. dekat tenang ya. Iya tenang, beda-beda ya. Ya. Enggak, kalau ada orang yang tidak terbiasa misalnya ya. Jadi kalau dengan pasangan halal kita tenang benar. Itu maksudnya kan. Karena masih tenang. Tetapi kalau dengan pasangan yang tidak halal biasanya itu ada adrenalin di sana. Besar gitu ya. Nah, Gimana ya? Bahaya. Itulah yang menyebabkan kegelisahan, baik itu secara langsung ataupun enggak. Secara visual misalnya ya, lihat di film. Nah, karena ini bukan yang halal kita konsumsi, maka itu akan menimbulkan efek gelisah itu. Iya. Karena ada rangsangan dari luar, efek gelisah. Dan akhirnya tadi ya, dua sel itu berperan aktif dan akhirnya menimbulkan tadi kegelisahan naluri yang berasal diakibatkan karena adanya faktor dari eksternal itu dari luar ya. Nah, masalahnya sekarang tidak hanya film gitu. Jadi tadi betul ya, orang-orang barat itu menyasar di seluruh bidang entertainment. Entertainment itu termasuk di game. Orang anak kecil buka game saja, karakternya itu sudah memvisualisasikan agar orang itu begini. terangsang gitu ya. Bahkan ada di beberapa negara itu yang nikah sama karakter anime atau game gitu. Gimana cara? Ya nggak tahu, pokoknya gitu. Dia merasa seperti itu karena memang efek samping dari situ, dan itu memang sengaja. Jadi bisa jadi tadi ya by design dalam rangka melumpuhkan semangat juang, khususnya
kaum muslimin gitu kan. Jadi itu tadi ya, jadi bodoh dan kalau sekali ya. Jadi pembodohan. Pembodohan. Iya. Orang kalau orientasi itu pasti bodoh. Terus sekarang orang yang nikah orientasinya bukan lagi lillahi ta'ala, nikah itu karena itu. Waduh, iya Bisa jadi orang tuh nikah, kenapa nikah? Karena udah nggak kuat. Maka pernikahan yang demikian tuh bukan pernikahan yang sebenarnya ya diterapkan. Oke Kang, tapi ya tadi kan yang disinggung no terus nih ya kan. Antara Gorija itu kan ada 3 ya. Seharusnya kan boleh Kalau sekarang now tuh agak-agak gitu ya. coba pegang. Sholat Itu kan salah satu Gorija juga kan. Tadayun. Harusnya kalau tidak ditunaikan harus Seharusnya gelisah dong. Tapi gelisah nggak kalau meninggal. Tapi nggak mati ya? nggak mati. Enggak. Nggak sholat. Nah, atau kalau nggak berhubungan seksual juga nggak mati. coba itu bisa dijelasin nggak? Tadayun ini di bidang sholat. Sepil-sepil aja bang. Ya jadi Quraisy tadayun itu naluri beragama kan. Naluri mensucikan sesuatu. Jadi secara naluri ya orang itu merasa dia itu lemah, ya tidak berdaya, ya, dan juga membutuhkan sesuatu yang sangat superior gitu. Itu naluri yang muncul. Ya. Jadi penampakan dari naluri itu adalah penyembahan atau peribadatan. Mengutuskan. Ya kalau orang menganggap bahwasanya batu ini sangat luar biasa nih, bisa mengabulkan doa, bisa menyembuhkan penyakit, dia akan menghamba kepada batu. Ya, misalkan ada orang bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, misalkan dia menganggap bahwa orang itu luar biasa, dia akan beribadah kepada, menghamba kepada orang itu. Kalau dia tidak ke situ, ke batu itu, atau tidak mendatangi orang itu, gelisah dia. Ya. Tapi ada orang yang menyadari dengan benar Tuhannya itu ini yang luar biasa, itu mencipta langit dan bumi, itulah Allah SWT, maka dia akan menghamba kepada Allah SWT. Kalau tidak menghamba kepada dia akan gelisah. Itu sebenarnya pola dasar dari Ghorizatul Tadayun. Jadi kegelisahan orang itu bermacam-macam. Misalkan orang yang biasa ke gereja nih, nggak ke situ pasti gelisah, karena dia menghambanya di situ. Gak biasa. Nalurinya disalurkan di situ. Walaupun nggak ada apa-apa. Walaupun itu ya nggak ada apa-apanya. Apalagi yang parkir gereja. di situ. Kalau kita misalkan nggak sholat nih, bisa karena naluri tadayun kita kepada sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang nggak sholat, nggak gelisah kan? Ada orang nggak sholat gelisah. Dia tuh sebenarnya gelisah kan. Aslinya gelisah dia. Intinya Dia juga, saya mau sholat sebenarnya tapi malu. Nah, Ya udah antar antar mana sholatin aja gitu. Yang kursi bapaknya gimana? Ya, Yang bapak. Ghorizatul Baqarah. betul kan? Ya udah, kan kalian udah. Gorija bapak jangan. Iya, ada. Kagak ada. Enggak, yang tadayun itu. Biasanya kita bawa HP, nggak bawa HP, gelisah. Itu masuknya tadayun bukan? Enggak lah. Ketergantungan. Enggak. Itu tadi. Bisa jadi. Maksudnya dituhankan gitu. Bisa jadi. Mana? Karena Jadi kan duit di sini. duit, contohnya duit nih. Duit nih ya, punya duit tenang atau enggak? Kalau misalnya duit itu membuat kita tenang. Kalau nggak punya duit kita gelisah. Itu kan naluri berarti. Kayaknya lebih ke bako deh. Lebih ke bako. Enggak. Beda. Kita misalkan punya uang nih, gelisah banget nih. Enggak gelisah nih. Wah, tenang gitu. Kalau punya uang gelisah itu uang haram gitu. Tapi kalau nggak punya uang itu, waduh rasanya. Padahal dia tetap bisa makan gitu, bisa tidur. Tapi dia merasa gelisah, berarti dia menghamba kepada uang, menghamba kepada HP. Jadi menganggap uang itu segalanya, sesuatu yang punya kekuatan besar gitu. Kalau tidak ada uang tuh tidak berjalan lah kehidupan gitu. Jadi ada kuat uang itu bukan segalanya. Tapi Bilangnya tuh uang. Tapi ada Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Iya. Benar Bisa sama kayak Allah. gitu, ya. Tadi awal yang ngasih uang gitu. Jadi ketenangannya bukan di uangnya, tapi ketenangan karena Allah menjamin rezeki kita gitu.
Jadi kalau nggak bawa HP kemudian kita gelisah, berarti ya naluri apa itu yang kita dari HP? Apakah kita menghamba kepada HP itu? Menganggap HP itu adalah segalanya? Kalau kita begitu berarti kita menghamba kepada HP. Ya, karena kita merasa HP itu punya segalanya. Tapi kalau apa itu untuk kebutuhan kerja memang harus dibawa, ya kan bukan berarti ya menghamba kepada HP. Paham. Tak konteksnya. Berarti lihat dari konteksnya dong. Iya, digunakan untuk Kalau mungkin kalau kebutuhan kerja itu jatuhnya HP itu Gorizatul Baqo. Gorizatul Baqo. Karena kalau dia tidak membawa HP, dia direndahkan sama bosnya. Bodoh sekali. Saya udah nelponin Antum itu. Cat kamu. Iya. Berarti Gorizatul Baqo dia merasa rendah di hadapan orang. Dia pengennya merasa nomor 1 di hadapan bos, misalkan. Itu Gorizatul Baqo. Tapi kalau kita perkecil lagi, framingnya nih orang ini nggak kerja, nggak cuma main game. Main game doang. Ya, cuma main game. Kecanduan. Kerjanya game berarti. Ya enggak kerjanya game, dia main game aja. Kecanduan, nggak ada HP gelisah dia. Ada gini. Oh, iya. Yang sampai dipancung, dikurung lah ibaratnya. Iya. Saking ininya. Tapi dia makan, tetap makan. Jadi kasih makan. Tapi tetap Makannya tangannya kayak gini, suka gini-gini Makan sendiri. gimana kalau gini makan? Gitu. Iya makan. Kayak gini, kayak tangannya tremor. udah itu sarafnya udah itu. Stroke ringan. Stroke ringan secara jadi ya diobatin aja lah. Terapi, udah terapi. Itu salah satunya. Ini berarti itu efek daripada salah pergaulan. Saraf. Dia introvert. Ya salah berarti kan, kalau kan salah. Introvert main game terus. Gaulnya pakai Sekarang dia online kan. Di online. Lanjut Kang Wadid sampai selesai lah. Oke. Maka dari itu adanya itu tadi ya. Islam datang. Islam datang dengan mafahim atau konsep yang mengatur goriza naluri jenis. Secara positif datang dengan aturan pernikahan dan cabangnya beserta segala yang berkaitan dengannya. Sedangkan secara negatif dengan menghalangi manusia dari hal-hal yang merangsang perasaan seksual namun tidak mungkin dipenuhi. Juga menghalangi manusia dari hal-hal yang membuatnya sibuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan atau mengajarkan aktivitas untuk memuaskan naluri jenis. Maka Islam mengharamkan khawat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan bukan istrinya, sebab khawat dapat merangsang naluri jenis namun pemuasannya tidak dapat terpenuhi sesuai dengan sistem yang diyakininya, sehingga hal itu menyebabkan kegelisahan atau pelanggaran yang sangat buruk terhadap sistem. Terdapat dalil yang mengharamkan hal tersebut dengan pengharaman sangat jelas dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, la yahluwanna rajulun bil amra bimro'ati illa ma'ali mahramin. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yadkhuluna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughiyabatin illa wa ma'ahu rajulun awisnan. Jangan sekali-kali setelah hari ini ada laki-laki yang masuk menemui perempuan yang suaminya sedang tidak ada kecuali bersamanya. Laki-laki itu seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Kayak gitu ya. Dalam hadis lain, beliau menjelaskan bahwa ada setan menggoda laki-laki dan perempuan yang berduaan ketika mereka berkhawat, karena setan adalah pihak ketiga di antara mereka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sama tadi ya? Beda. La yahluwanna rajulun bimro'ati ila wa ma'aha zu mahram fa inna salisuhuma syaitan. Nah, janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahram, karena yang ketiga dari mereka adalah setan. Oleh karena itu wajib atas kaum muslimin menjauhkan
perkara-perkara yang membangkitkan naluri jenis dan menggerakkan perasaannya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Islam. Alhamdulillah ya, Ya, gitu selesai. kan. Gimana nih Kang? Tadi ada sepil masalah. Masalah apa? Tiga, kalau berdua yang ketiga itu setan. Iya benar. Betul ya. Kata Nabi soalnya. Kata Nabi betul. Dan waktu Allah gimana nih Kang? Karena kan di zaman sekarang ini kan kayak Nggak bisa ditebak. nggak ada itu. Misalkan ya ada yang boncengan ini. Nah kita kan nggak bisa nebak ya. Itu adanya atau bukan, suaminya atau bukan, istrinya atau bukan, partner. Gojek. Nah gitu. Ya kan gimana Kang? Jadi ini adalah Gimana solusi ya. kalau Ketika tadi permasalahan-permasalahan di awal itu sudah kita jelaskan. Nah, Islam karena Islam itu dapat memberikan solusi, diberikanlah solusi oleh Islam agar naluri-naluri tersebut itu bisa Tersalurkan dengan baik. halal gitu ya. Benar, ya. Bisa. Bagaimana solusinya? Mungkin mau dijelaskan dari beberapa pembicara ya kita. gimana? Iya. Ya kan? Iya solusinya. Sama dia. Tadi kan solusi di sini kan sebut ada solusi positif sama negatif. Negatif. Betul. Positif itu maksudnya disalurkan. Ya, bagaimana cara penyaluran naluri? Ya nikah. Ya. Kalau nikah itu ada cabang-cabangnya, jadi menghalalkan semuanya. Jadi yang tadinya haram jadi halal. Itu kan positif. Ya. Kemudian ketika pernikahan juga kan nanti ada hukum hak-hak suami, ada hak-hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Terus tunaikan semuanya. Kalau tadi antum spill tentang ada seorang bapak mengamin anaknya, Menganuin. Ya. itu bukan, bisa jadi ada permasalahan di keluarganya, disharmonisasi. Misalkan perubahan istrinya nggak paham agama, misalkan tidak mau melayani suaminya, itu kan efeknya nanti bisa bermacam-macam tuh. Ya, karena istrinya nggak soleha, maka efeknya keluarga jadi berantakan. Termasuk Anaknya malah jadi juga. sasaran. Si laki-laki juga nggak soleh. Iya, dijual kan ada ya, istri jual sama suaminya ya. Iya. Nah ini udah bedakan ini. Beda lagi. Beda konsep, beda konsep. Oh, beda Bisa. konten. Tadi maksudnya yang ada bapak Oh, gitu. dan anaknya. Kok bisa bapak anu anaknya sendiri perempuan? Kan masih punya istri. Apa fungsi istri itu? Mungkin ada misal keluarganya atau Karena tidak istrinya nggak mau harmonis. ngelain suaminya. Oh. Apa istri nggak mau ngelain suaminya? Karena istrinya nggak paham agama. Itu. Suaminya juga kenapa? ngajarin agama ke istrinya? Karena Iya, suaminya nggak paham sama-sama nggak paham agama. agama. Podo wae. Anaknya- Akhirnya jadi sasaran lah yang anak kecil yang tidak berdosa. Iya, makanya itu disebutnya pembodohan, betul. Makanya sebelum nikah itu harus belajar agama dulu, ya. Atau kita cari pasangannya paham agama. Termasuk suami istri, antum paham agama nih. Antum cari istri jangan yang nggak paham agama. Jangan Bisa hanya sebelas cantik. jangan cantik doang. Bisa timbul kayak tadi. Perempuan itu loh. Iya. Kalau udah ini nggak mau, udah nggak mau. Udah. Antum gimana kalau nggak mau? Diajak nggak mau. Itu kan Nggak masalah mungkin. itu nih. Antum jelek sih mereka. Kalau orang perempuannya paham agama, pasti nggak bakalan seperti itu. Nah, itu solusi positifnya nikah dan cabang-cabangnya. Dan solusinya juga nikah dengan Nah, wanita yang solusi tepat negatif juga. itu preventif. Apa? Jadi kalau kata Nabi ya manis totaan kurba fal yatazawwaj gitu. Kalau antum sudah reproduksinya sudah berjalan dan antum mampu, itu hendaknya menikah. Jadi apa yang namanya sati fabi saum. Kalau antum nggak mampu ya puasa. Puasa itu kan menahan diri. Menahan diri, gimana caranya? Ya ini ada batas-batasannya. Allah Rasul ngasih tahu layak keluar Rasulun yang ratin. Jangan berkhulwat dua-duaan, boncengan nggak boleh. Nah termasuk dalam transportasi umum yang sekarang berlaku, Gojek itu nggak boleh laki-laki perempuan. Iya, betul kan berhawal ya. Kan efeknya kemarin tuh ada yang dari Depok nge-Grab yang perempuan jam 3 pagi ke arah bandara diperkosa. Iya. Perempuan sendirian nge-Grab ya ke bandara di tengah-tengah tol ya, karena udah jam 3 mungkin saya tanya udah banyak banget di situ, berhenti langsung dihajar itu si perempuan itu sama supir itu. Ini gara-gara dia nggak menjalankan ini, nggak boleh itu kalau orang Jadi haram ya. haram berdua-duaan tanpa adanya mahram.
Gitu. Efeknya ya kayak gitu rusak. Berarti memang Baik itu Grab mobil maupun Grab motor tidak boleh. berarti memang ini agak-agak sedikit ini nih karena masanya banyak nih. Berarti memang narik ibaratnya maaf gitu, misal Grab narik anak sekolah atau Yang udah balik ya. oh yang udah balik mungkin ya anak sekolah mungkin yang SMP SMA itu haram ya? Mahasiswa haram. Mahasiswa itu haram. Gak boleh. Karena ada larangan dari Nabi. Tapi satu sisi kan kalau kita masuk ke ini ya berarti ya atau bukan jasmani kan, sedangkan si Grab itu salah satunya susah. Jadi memang serba apa kalau seandainya kalau di anak kan pernah ada background Grab ya. Itu kalau seandainya kita tolak itu jadi rating kita turun, akhirnya jadi sulit dapat orderan. Itu kan pilihan. Jadi serba salah sebenarnya. Kalau Kesana kalau orangnya paham, Jadi kalau menurut Anda ya, kondisi sekarang atau kondisi Grab ya, kondisi Grab itu kayak dipaksa untuk menerima berbagai macam orderan. Iya kan? Kalau mau gacor. agama aplikatornya. Tiga bawa di yang ramai, yang sepi. Cari jalan ramai. Sama aja. Sama aja misalnya tempat macet kan rame, tapi gocengan nih. Tuh, Tapi kan nyender dadanya atau apa? Nyenggol dikit. Ninggol-ninggol apa? saya punya pandangan lain ya ternyata hal ini. Jadi sebetulnya ini suatu problem yang kalau ditarik lebih panjang, ini arahnya adalah ke sistem sebetulnya. Betul. Kenapa? Karena mereka juga kalau ada pekerjaan yang halal ya gitu Yang lebih pasti baik mereka pasti akan mau. ini gitu. Iya, Gitu. Karena kesusahan dalam mencari kerjaan gitu ya, kurang pahaman dalam memahami tentang rezeki gitu ya. Jadi ya udahlah yang ada aja ini dikerjain selama saya tidak merugikan orang lain gitu kan. Mereka punya pemahaman seperti itu, sehingga mungkin ada yang tahu, ada juga yang mungkin belum tahu kalau ini tuh nggak boleh. Ya udah dilakukan aja lah, yang penting saya dapat menafkahi anak istri di rumah gitu. Ya. Akhirnya apa ya udah tadi ada hal-hal yang secara syariat tidak boleh tetap dilanggar. Jatuhnya ini ya akibat dari sistem yang mempersulit rakyat untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu solusinya ya harus kembali dengan sistem lagi agar sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sedang bekerja di ojol itu ya dapat solusi pekerjaan lain atau pekerjaan yang dapat dia lakukan walaupun masih di transportasi ya tidak berdosa gitu. Kita kasihan ke mereka. kalau misalkan Sudah bekerja keras banting tulang dari pagi sampai malam, ya kan, hanya untuk mencari sesuap nasi itu. kalau misalkan di aplikasi itu bisa nggak sih diatur, misalkan ini kalau yang perempuan ada tag dia otomatis ke yang order perempuan nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi memang kalau Bisa kalau mau. kalau itu kalau dari atasnya mau, Kalau dari sistem nggak bisa. kalau dari perusahaan yang buat Termasuk rumah, yang memang taksi masalahnya online. kan nggak bisa. Ojek syar'i. Nggak. Ojek syar'i. Ada di sistemnya. Sia susah kan? Termasuk yang mau Sebenarnya bisa kalau kan aplikasi mah tinggal pengaturan programmernya aja. Cuman masalahnya dia mau Ya berarti kan di situ problemnya bukan bisa. masalahnya mau atau tidak si bos CEO di Grab Ojeknya ini yang harus di rukiah dulu gitu loh, sehingga dimasukkan pemahaman dulu lah agar langsung tidak terkena dosa. Jadi Iya loh. fasilitasi Dosanya 2 kali lipat. juga bisa menjadi penghala yang 2 kali lipat Kalau misalkan sistem syarat. Tapi harusnya nyampe nih ke abang. kalau ini mungkin saya kan ada pengalaman dari beberapa. Tidak bisa. Mungkin lebih ini ya, kita lebih mungkin kalau narik penumpang oke lah. GoFood. GoFood gimana? GoFood kan nggak narik penumpang kan? Iya, Tapi suruh nganterin bisa mohon maaf gitu, apartemen. nggak masalah, nggak ada hubungannya. Udah gitu apa langsung lihat ahwatnya. Nah ini. Ya jangan dilihat. Ya itu. Kepentingannya diantar doang. Harusnya kan sampai di situ aja. Iya. Nah tapi rata-rata ya kadang kayak gitu, mungkin udah malam kan. Ya diajak sama perempuannya. Jadi aku punya pilihan bang. Ya si driver itu punya pilihan. Beda lagi. Ya intinya banyak dinamika dalam Grab. Mungkin salah satunya yang boncengan itu yang Ada fakta. Jadi ada survei tahun 2000 berapa ya? 2024. Enggak, masih baru sih.
pengguna ojol terbanyak itu pria atau wanita? Wanita. Ternyata kebanyakan wanita. Dan driver itu kebanyakan Iya. Iya. Nah, makanya perlu ada mekanisme. Kalaupun tadi misalnya, kalau dijadikan solusi, nggak ada solusi buat perempuan karena driver perempuannya sedikit dan tidak banyak wanita yang mau jadi driver dong, apalagi dalam sistem Islam. Gitu. Berarti kan harus ada mekanisme ataupun alat transportasi yang memang Khusus, aman, memadai dan tetap menjaga mengantisipasi adanya korban ini. Ya, Islam sebagai solusi yang harusnya bisa menjawab tantangan ini. Bisa dong. Jawabannya Tapi tidak bisa berdiri sendiri. apalagi di sistem yang ada sekarang. Kalau misalkan di sistem sekarang yang sistemnya nggak Islami diterapkan pengen model kayak gitu tidak akan bisa, karena sistem Islam itu integral. Iya. Jadi nggak bisa diterapkan satu syariat yang lain ditinggal, itu nggak bisa. Maka solusinya tadi benar kata Kang Abdul, sistemik. Ya, untuk orang terhindar dari dosa itu sekarang sistemik untuk berubah. Jadi udah di set up ya. Kalau di setting sekarang orang berdosa gitu. Ya, sama sistem Dajjal yang sekarang menguasai dunia. yang masalah. Iya, jadi kita itu berdosa setiap hari. Kayak tadi kita pengen nggak melihat aurat, tapi tiba-tiba di jalan. Ya kalau kita nggak mungkin kata Dia bilang kayak Grab nih. ada Dan yang lomba. nganterin makan ada aja. Iya. Bener deh itu. Maka solusinya itu, ya solusi praktisnya kita Dosari. menghindari sebisa mungkin, semampu kita. Ya, manis tatoan. Nah itu. Semampunya dihindari kalau. Mentok-mentoknya itu misalkan ini cari kerjaan lain yang memungkinkan. Lainnya cari kerja Selama khusus. belum bisa ada kerjaan lain ya tetap ini, tapi kalau bisa Ada ikhtiar untuk ada cari kerja ikhtiar. lain. bawa bentang kayak terus ini. nggak bisa tetap. Bisa, kan? Itu kan followan, tetap followan berdua. Berarti bawa orang lagi ya? Terus bawa mahramnya kan? Iya, bawa. Ya sama di mahram. Bawa anak perempuan di belakangnya. Jadi antum pas Tiga, Bukan mahramnya si perempuan. antum bawa adik, antum buat bonceng terus kalau ada perempuan. Iya, itu yang bawa adik. perempuan dari sudut Perempuan belakang. Berarti bertiga gitu ya. Tuti dan Berarti kerja Grabnya 2 orang. Iya. Satu Sama anaknya. Sama anak. Jadi yang follow tuh gak cuma di driver ya, tapi di pelajar banyak. Betul. Jadi kasus perzinahan tuh termasuk banyak menimpa kalangan pelajar. Jadi bukan dari hanya tadi kalangan dari apa tadi ojek online bukan Hanya kasusnya. kasus kasuistik, tapi ternyata yang sumbangsih terbesar perzinahan salah satunya adalah di kalangan remaja, para pelajar. Nah, karena ya kita tahu ya para pelajar gimana, ada istilah sweet 17 misalnya gitu ya, ada istilah cinta monyet Iya. gitu ya, Valentine dan sebagainya. Budaya-budaya barat masuk ke pemikiran mereka. Biasanya tuh dari mata turun ke hati, dari hati turun Ke ke jantung. Lo bukan turun. Sebelahan, samping. Ayo. Udah naik kan ke jantung, nanti kan di sini. Ya, alhamdulillah ya kan. Ya, cukup. Ya, jadi kita kan sobat ngaji ya ini di mana Solusinya. solusinya gimana Kak? Ya udah itu. Sudah kan tadi ya. Karena memang Masya Allah luar biasa sekali ya ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Jadi ya? memang Udah tutup aja. Saya bantu. kajian ini memang sangat luar biasa ya, Salah. dalam fakta dan mafahim mempengaruhi naluri manusia ya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya ini betul ya tadi.